Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Selamat bergabung di acara malam hari ini, kelas Pawon Webinar Volume 22, bersama Kita Kitchen dan Digi Resto ya. Oke, mungkin saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan saya Hardianti, tim marketing communication Pawon yang akan menjadi host pada acara webinar malam hari ini. Mungkin sambil menunggu sobat Pawon lainnya bergabung, karena masih banyak mungkin yang belum tahu tentang Pawon nih dan belum familiar. Nah, mungkin saya akan putar satu video lagi ya teman-teman untuk introduction dulu nih sebelum kita masuk ke acara utamanya. Oke, baik. Jadi itu tadi ya untuk video introduction tentang Pawon sendiri. Dan di sini kita juga sudah bergabung nih dengan para speakers kita, teman-teman semuanya. Mungkin kita boleh perkenalan dulu ya, Pak ya. Nah, di sini dari CEO dari Kita Kitchen, ada Bapak Andrew Tanyono. Salam kenal Bapak, apa kabar malam hari ini Pak Andrew? Salam kenal semua teman-teman. Baik, baik. Baik ya. Oke, dan sudah ada juga Pak Petrus Denny, CEO dari Digi Resto ya Pak. Apa kabar Pak? Baik, salam kenal semuanya. Salam kenal Pak Petrus. Dan ada juga nih dari Corporate Account Eksekutif Pawon, ada Mas Yudi Saputra. Gimana Mas kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya semuanya. Nah, mungkin kita coba sapa-sapa dulu nih Sobat Pawon yang ada di rumah yang sudah join di webinar malam hari ini. Mungkin teman-teman boleh absen dulu ya di kolom chat dari mana aja nih yang sudah hadir. Oke, ini udah ada dari Lampung, dari Jakarta juga. Wah, sudah ada dari Medan ternyata. Oke, terima kasih teman-teman responnya. Udah banyak juga ya dari Bandung, Jakarta. Oke, kalau gitu mungkin sambil menunggu yang lainnya, mungkin boleh nih sapa-sapa yang lainnya. Gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Masih semangat kah untuk cari ilmu lagi pada malam hari ini teman-teman semuanya? Oke, semoga yang kena Omikron cepat sembuh ya Ibu Andriani. Semoga cepat sehat kembali dan semuanya juga semoga sehat-sehat nih. Oke, kalau gitu mungkin tanpa berlama-lama lagi ya Pak ya, kita boleh lanjut ke langsung di acara utama kita pada malam hari ini. Mungkin Pak Andrew mau boleh present untuk materinya Pak? Boleh di sini, Aziz, boleh di share screen ya. Boleh. Aku rasa sebelum kita mulai, esensi webinar itu kan nanti serunya pas kita ngobrol-ngobrol ya, berdialog. Jadi teman-teman jangan bosen, saya akan
presentasikan ini sesingkat mungkin supaya nanti kita ngobrol-ngobrolnya lebih banyak. Oke, siap. Oke, Pak Andrew. Baik, mungkin mohon maaf tadi kelupaan sebelum kita mulai nih. Jadi saya juga mau menginfokan ya bahwa pada acara webinar malam hari ini teman-teman juga bisa mendapatkan e-sertifikat. Nah, nanti untuk link feedback formnya akan saya kirim ke kolom chat ya. Nanti teman-teman tinggal isi aja nih data-data semuanya. Nah, nanti yang penting pastikan aja tidak ada salah penulisan untuk email dan namanya ya. Jadi nanti setelah acara selesai, nah bisa langsung isi untuk feedback formnya. Dan kita juga ada door prize ya teman-teman, ada saldo Shopee Pay senilai Rp500.000. Nah ini rules-nya gampang banget nih. Jadi di selama sesi webinar ini, teman-teman selama mengikuti sesi webinar ini, nah mungkin bisa ambil screen recording, kalau enggak screenshot ya, yang menggambarkan bahwa teman-teman itu lagi mengikuti acara webinar pada malam hari ini ya. Nah, nanti bisa di-upload di Instagram, di Instastory. Nah, nanti tinggal tag Pawon, @pawonpost, @kita-kitchen, sama di Resto. Nah, nanti untuk alamat Instagramnya nanti saya share juga di kolom chat. Seperti itu. Nah, nanti mungkin untuk door prize sendiri akan diumumkan maksimal H+1 untuk pemenangnya siapa aja yang dapat. Jadi nanti teman-teman nggak perlu personal chat tim-tim admin nih. Jadi tunggu aja pengumumannya dan pantengin terus untuk Instagram di Pawon Postnya. Gitu. Oke, kalau gitu saya kembalikan ke Pak Andrew. Pak, silahkan mungkin boleh bisa dilanjut. Oke, terima kasih. Mungkin aku langsung mulai aja ya. Selamat malam teman-teman semua dari banyak tempat nih. Luar pulau juga ada. Topik malam ini online delivery, ekosistem tepat, untung didapat. Ini yang buat tagline-nya keren banget emang. Oke, aku langsung mulai aja. Mungkin, nah next-nya, Ziz. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau tahu seberapa besar sih market penjualan makanan online di Indonesia. Jadi angka yang kita dapat di sini itu memang satu Indonesia, tidak spesifik ke kota ataupun pulau mana, tapi di tahun 2021 4,5 billion US dollars itu setara dengan 57 triliun. Jadi memang angka ini fantastis sekali, besar sekali. Jadi teman-teman di sini mungkin kalau memang ada sebagian besar pemain F&B, kalau belum fokus di dunia online ataupun penjualan secara media daring, boleh banget difokuskan. Itu sih. Jadi data ini, slide ini saya hanya ingin menunjukkan betapa besarnya market itu sudah ready sekali untuk membeli makanan secara online. Gitu, next. Oke, online delivery service. Jadi sebenarnya ada berapa tipe sih pembelian makanan secara online itu? 3. Satu, instant delivery, di mana kita pesan apa saja, di mana saja, kapan saja, kita langsung dapat makanannya. Jadi behavior ataupun sifat dari kita semua yang memakai jasa ini tuh impulsif ya. Biasa, lagi pengen makan ini, lagi craving ini, langsung pesan gitu. Yang kedua, pre-order. Jadi kalau mungkin pembelian melalui WA, iklan yang kita kadang melihat itu dari Instagram atau dari Facebook, atau bahkan di Tokopedia, ataupun marketplace lainnya, itu pemesanannya itu PO. Jadi Anda pesan sekarang, mungkin beberapa hari ke depan itu baru sampai, karena memang itu made to order, gitu ya. Dan yang ketiga, saya nggak tahu berapa banyak dari kita juga ikutan, itu catering. Jadi catering itu bisa catering kantor, bisa catering rumahan keluarga, yang intinya itu pre-packaged meal ya. Jadi entah kadang 3 hari, 5 hari, 7 hari, dan bahkan ada yang catering dalam 1 bulan. Gitu. Ini hanya saya definisikan saja perbedaan dari pemesanan makanan online. Nah, online channel today, saya rasa kita semua mungkin pengguna dari mayoritas yang ada di sini, tapi pemainnya banyak.
Ya, tentu kita pastilah sudah awam, saya nggak akan elaborasi lebih jauh. Tapi kalau menurut saya, platform ini akan tambah banyak, menurut saya. Kedepannya itu akan banyak pemain, entah itu grup besar, entah itu startup, entah itu apapun yang mau masuk ke dalam menjadi agregator ini. Kenapa? Ya karena marketnya memang besar, gitu. Yang tadi saya bilang, 57 triliun transaksi terjadi across all this platform, gitu ya. Dan baik nggak sih sebenarnya banyak kompetisi atau banyak agregator ini? Pasti baik. Kenapa? Karena kita semua agregator ini berlomba-lomba memberikan yang terbaik kepada konsumen, yang akhirnya konsumen itu yang diuntungkan. Jadi kita semua itu sebagai agregator nggak bisa complacent, nggak bisa santai, karena ya banyak agregator lain yang juga ingin masuk ke dalam pasar ini. Gitu. Next. Oke, ini saya bagi dua, kiri kanan, singkat aja lagi ya. Jadi understanding the issue. Jadi masalahnya itu apa sih? Tentu ini general sekali. Kalau Anda pemain F&B, sekali lagi Anda pasti juga mengalami hal ini. Satu, market uncertainty, di mana behavior ataupun sifat dari konsumen itu berubah. Tentu saya nggak akan mention pandemi lagi ya. Kita semua udah ada yang lagi Omicron tadi, ibu itu ya. Jadi ya kita tahulah konsumen itu behavior-nya pasti berubah, sifatnya berubah, cara shoppingnya berubah dan sebagainya. Kedua, makan di luar. Jadi ini juga masih di ranahan ataupun impact dari pandemi sekarang ini. Ekstrimnya ada, dan saya tahu ada beberapa F&B ataupun brand yang bahkan mengurangi area makan gitu. Jadi mereka merasa buat apa kita punya tempat besar-besar? Buat apa kita mempunyai meja kursi? Karena pada akhirnya itu nggak dipakai. Penjualan itu kebanyakan online gitu. Jadi ekstrimnya ada yang berani tutup ataupun scale down ya bahasanya ya. Jadi mereka beralih ke tempat yang lebih efisien, tempat yang rentalnya ataupun komersialnya tentu nggak terlalu mahal, dan pastinya staff mereka, OPEX mereka itu kurang gitu. Oke, terus increase online shopping activity. Saya rasa ini by default ya, ini secara otomatis keadaan seperti ini dan sebagainya itu memaksa kita semua bergantung terhadap teknologi gitu. Nah, oke, saya address satu-satu. Apa sih action yang bisa kita attempt atau kita lakukan? Pastinya dengan gejolak perubahan drastis dari konsumen, market dan sebagainya, kita harus sebagai F&B owner kita harus act fast ya, kita harus cepat gitu, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Dan tadi saya udah mention sedikit mengenai ada extreme case orang berani tutup lokasi dia dan pindah ke lokasi yang lebih kecil dan fokus di online. Itu juga menjadi salah satu actions yang bisa diambil. Merasa ini tempat kebesaran, nggak perlu, kita cuma perlu dapur, jadi udahlah kita pindah aja gitu. Packaging itu penting banget karena saya rasa kita semua di sini pasti bisa mempunyai pendapat yang sama ya. Kalau makanan datang, minuman datang, packagingnya itu nggak gimana, entah itu dari hygiene, kebersihan, entah itu dari apapun, itu kan experience. Pasti kita juga jadi entah satu nggak pesan lagi, dua males, tiga ya nggak aja gitu sih. Jadi ya packaging ini semua approach-nya itu pasti berubah gitu. Dan yang terakhir tadi kita lihat di slide berikutnya, begitu banyaknya agregator atau platform, ikut aja semua. Karena pastinya semua platform ini mempunyai daya tarik sendiri, mempunyai loyalitas ataupun USP sendiri, gitu. Jadi menurut saya pasti encourage kita semua untuk mencoba ataupun terdaftar dalam semua agregator ini. Dan yang pastinya karena ini dunia online,
ya digital advertising atau marketing itu sangat-sangat diperlukan lah. Gitu ya. Oke, next. Ini sedikit mengenai mungkin cloud kitchen atau dapur satelit ya. Jadi apa sih yang harus diperhatikan dalam pemilihan ini semua? Jadi dapur satelit itu pasti banyak juga yang menawarkan, tapi saya rasa dari fasilitas dan infrastruktur itu yang dicari, dan juga digital solution ataupun support yang diberikan oleh dapur satelit itu. Gitu. Dan apakah dapur satelit ini itu mengeksklusifkan sesuatu platform atau tidak. Jadi saya rasa ini adalah 3 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan. Tentu kalau di sini saya bilang ya Kita Kitchen itu yang terbaik. Nggak apa-apa ya moderator saya ngomong begitu ya. Boleh Pak, boleh banget. Oke, next. Oke, jadi dapur satelit saya rasa mungkin teman-teman udah tahu lah ya, kita udah 2 tahun hidup kayak gini, dan kayaknya Paun juga pernah melakukan satu sesi juga, di mana dapur satelit itu kenapa sih, Cloud Kitchen kenapa? Kenapa menjamur, kenapa jadi masuk akal gitu ya? Ya karena cost-nya itu jauh lebih murah gitu. Anda sebagai F&B owner, Anda nggak perlu pikirkan lagi renovasi, menaikkan daya listrik, pengurusan limbah, dan bahkan sesuatu yang sangat basic seperti air bersih, air kotor, jalurnya, dan lain sebagainya. Pest control, pest itu pastinya one of the most important thing di food industry ya. Pest itu problem lah gitu, dan saya nggak ngomong di kota kecil, kota besar, pes itu semua ada, merata, kita semua dapat kalau pes gitu. Jadi ya itu sesuatu yang harus diperhatikan banget lah. Jadi ya dapur satelit itu kenapa begitu? Karena selain save cost, save time, dan ekspansi itu jadi jauh lebih cepat. Resiko itu jadi lebih bisa dikalkulasikan lah. Jadi kita tahu kita kalau mau mencoba entah itu area baru, produk baru, brand baru, itu investasi kita nggak akan sebesar itu lagi gitu. Oke, next. Nah, sini slide terakhir dari saya. Saya mau jelasin nih. Jadi di kesempatan ini Kita Kitchen dengan Digiresto. Digiresto itu satu platform, it's the new upcoming. Di sini ada Pak Petrus yang akan menjelaskan betapa kerennya ini Digiresto dengan nanti angka dan fakta yang menurut saya sangat-sangat interesting. Tapi kita ini bekerja sama dengan Digiresto itu melakukan inisiatif pesan sekaligus, gitu, di mana Kita Kitchen mempunyai tempat dengan banyak brand, dengan banyak F&B. Nah, gimana kalian bisa pesan menu yang banyak, tapi dengan satu ongkir, dengan satu kurir, gitu. Dan Digiresto ini, saya nggak akan spoil the fun ya, tapi nggak apa-apa ya Pak Petrus, saya bilang, jadi Digiresto ini mempunyai yang disebut catering digital. Jadi catering digital itu menurut saya satu jargon yang baru, dan ya Digiresto itu yang come up dengan jargon ini. Jadi catering itu di tahun 2002, dari 2021 ya, itu udah digitalisasi gitu. Dan kita dari Kita Kitchen itu sangat diuntungkan mempunyai Digiresto yang mempunyai inisiatif seperti ini. Kenapa? Brand-brand yang ikut serta di dalam Kita Kitchen menjadi bagian dari keluarga itu menjadi menambah order ataupun exposure, entah itu dari digital marketingnya, entah itu dari new customer-nya, karena Digiresto ini, gitu sih. Tapi udah deh, saya akan serahkan ke Pak Petrus untuk menjelaskan lebih lanjut. Jadi sekian dulu dari saya. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Pak Andrew. Sangat menarik sekali ya Pak ya materinya. Oke, nah mungkin untuk speakers yang kedua kita nih pada malam hari ini, Pak Petrus Denny selaku CCO dari Digiresto, silahkan Pak, bisa dimulai. Ya, selamat malam semuanya, salam sehat, salam sukses. Ya, thank you Pak Andrew udah di open, luar biasa.
Pak Andrew senior saya sangat senior lah. Banyak belajar ya Pak Andrew. Ya, jadi yang mungkin udah sempat disampaikan oleh Pak Andrew bahwa Digiresto ini adalah salah satu platform F&B delivery online yang mana kita mengusung salah satu unique selling proposition kita adalah di catering digital. Nah, ini kita mencoba untuk masuk ke market Indonesia, mencoba melalui cara yang berbeda, gitu ya. Jadi kalau kita lihat si hijau 2 itu kan sudah kuat sekali di instan, tapi kita lihat ada pemain baru yang orange dan biru ya, gitu ya. Tadi udah dilihat ya. Jadi mencoba juga di instan, tapi kita mau mencoba dari yang sudut pandang yang berbeda. Nanti saya akan paparkan beberapa fakta-fakta yang mungkin bisa menguatkan bahwa kedepannya catering digital ini akan menjadi salah satu solusi buat teman-teman yang mencari makanan. Seperti itu. Oke, mungkin boleh di next. Ya, jadi kalau bisa dilihat adalah latar belakang kenapa sih kalau dari segi market tadi Pak Indro sudah sampaikan betapa menggiurkannya market online food delivery. Jadi saya hanya mau memaparkan apa sih alasan orang karena pesan online, karena praktis, kedua karena promosi ya. Di Indonesia pokoknya kalau nggak ada diskon nggak bisa jualan. Jadi harus ada promosi terus. Tapi ternyata setelah kita mencoba menganalisa di dunia pengiriman makanan instan ini ada pain point di mana orang-orang merasa ada kesulitan-kesulitan. Nah di sini, sorry saya nggak kasih lihat fotonya, mungkin ada isu nanti di personal. Jadi saya ceritain aja di mana kita bisa bayangkan di Jabodetabek aja ya, nggak usah se-Indonesia, sekian juta orang mencari makan siang di saat yang bersamaan. Itu membutuhkan restoran yang begitu banyak, membutuhkan kurir abang-abang ojek yang begitu banyak di saat yang bersamaan. Nah, di saat itu, wah, betapa banyak orang yang merasa, aduh, saya mesti cari makanannya, saya mesti cari ada promo atau enggak. Terus saya bandingin lagi kan ya, antara hijau 1 dengan hijau 2, promonya bagusan mana gitu ya. Itu saya juga sama kok, penggemar promo juga gitu ya. Nah, kadang-kadang itu udah sangat menyulitkan untuk sekarang ini gitu ya, buat teman-teman. Apalagi kehidupan yang Pak Andrew sudah sampaikan setelah pandemi ini, bahwa gaya hidup ini, terutama gaya orang bekerja sudah berubah. Kita dulu jam 11 udah mulai lihat-lihat, lirik-lirik, ntar mau makan bebek di depan nih enak gitu ya, ntar kita ke sana gitu ya. Udah mulai cari-cari di aplikasi online. Tapi hari-hari ini kita udah nggak bisa gitu ya. Jam 11 masih Zoom meeting. Bahkan jam 12 pun kadang-kadang masih Zoom meeting. Udah selesai jam 12, kadang-kadang jam 1 udah Zoom meeting lagi. Jadi bayangkan kita tuh udah nggak punya waktu mau cari makanan, terus mau apalagi mau dine in deh gitu. Kadang-kadang udah waduh. Terus udah mepet mahal kan biasanya kan. Telat mesen datangnya jam 2, sakit mah gitu kan. Serba salah jadinya. Nah, makanya di sini kita melihat ada salah satu space kebutuhan dari teman-teman, terutama di perkantoran di makan siang ini yang membutuhkan bantuan oleh catering, di mana gaya kerjanya udah berubah gitu. Jadi teman-teman juga bisa lihat bahwa market catering di Indonesia juga semakin hari semakin naik. Oke, boleh di next. Nah, jadi kalau di sebelah kanan atas bisa dilihat ini adalah survei yang kita ambil dari Amerika, dari US, di mana di sana sudah berubah gaya hidupnya dari yang mesen instan menjadi mesen langganan. Mesen beberapa hari kemudian, habis itu juga mesen yang langganan langsung seminggu. Karena apa? Kita sama-sama tahu di luar sana produktivitas seseorang tuh dituntut tinggi sekali sehingga mereka tuh kayak udah nggak mikirin yang lain lah. Pokoknya kerjanya harus maksimal, hasilnya harus maksimal. Jadi mereka udah nggak mau dipusingkan masalah makan, lebih baik mereka pesan, taunya besok siang makanan udah datang aja. Makanannya enak dan yang mereka suka. US sendiri ini nanti bisa bergerak ke Indonesia juga seperti itu. Nah di sebelah kanan bawah bisa dilihat bahwa rata-rata orang 70% lebih sudah mencoba catering, 61% orang bilang susah cari catering, 81% pasti orang terbantu dengan adanya online platform. Seperti itu. Nah, yang tadi Pak Andrew sudah sampaikan bahwa kenapa ada dari sisi restoran
pemilik usaha ini ada sedikit pergerakan di mana instant food atau dine-in ini versus sekarang nih versi pandemi lah gitu ya. Jadi udah melihatnya adalah apa? Kita tidak perlu lagi memikirkan tadi ya dine-in, tapi untuk terutama untuk di catering digital ini yang diperlukan hanya cloud kitchen aja. Tentu cloud kitchen-nya kerjasama dengan Kita Kitchen, gitu ya. Jadi kita bisa bandingkan untuk satu restoran membuka dine-in itu cost-nya luar biasa, desain, renovasi dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk dapur sangat hemat, bisa sewa, bahkan nanti ada promosi khusus juga ya Pak Endro ya, Pak Yudi ya, gitu, buat teman-teman yang di sini. Nah, lalu untuk di catering digital sendiri kita juga mengembangkan delivery kita dengan multi delivery point sehingga harga delivery-nya bisa murah gitu ya. Teman-teman kan kadang-kadang sakit hati ya, aduh beli makan 20.000, ongkos kirim 15.000 gitu ya, rasanya aduh kayaknya nggak rela banget gitu ya. Makanya nanti kita akan kembangkan di mana harga pengiriman ini bisa lebih murah. Tentunya didukung sama Si Cepat Express, yang mana ada layanan Si Cepat Food. Nah, yang terakhir adalah di mana di dalam catering digital ini teman-teman tahu ada jam-jam yang tidak produktif ya. Jam 9 pagi, jam 3 sore. Nah, ini bisa diisi dengan catering digital. Seperti itu. Oke. Boleh di next? Nah, jadi kita bisa bilang bahwa Digiresto ini adalah aplikasi pertama yang menghubungkan restoran dengan pelanggannya melalui layanan catering digital, teman-teman. Jadi berbedanya apa catering digital dengan konvensional? Nah, kita lihat di slide berikut. Nah, ini perbedaannya catering digital dengan catering konvensional. Yang pertama adalah menu mewah. Kita punya menu-menu mewah dari merchant-merchant pilihan, merchant-merchant terkenal. Nanti kita akan bukain merchant-nya apa aja, pasti saya yakin Bapak Ibu lihat udah tahu pasti. Yang ketiga adalah bisa personalisasi menu. Kadang-kadang kalau kita mau catering kan dikasih udah menunya ya. Hari Senin sayur asem, hari Selasa ayam goreng gitu ya. Kita harus ikut udah. Kita nggak bisa bilang, aduh saya nggak mau dong ayam goreng dong, saya pengennya mie ayam gitu, kan nggak bisa kan. Ini udah aturannya gitu, udah schedule-nya. Nah, kalau di kita bisa milih sesuai dengan keinginan masing-masing user. Lalu yang berikutnya adalah fleksibilitas hari langganan. Di catering yang konvensional, kita minimal langganan 1 minggu atau 1 bulan yang pernah catering ya. Tapi kalau di catering digital, monggo. Mau 3 hari boleh, mau Senin, Rabu, Jumat ada di kantor, silakan pesan di kantor. Selasa, Kamis, WFH, silakan pesan dikirim ke rumah. Jadi sangat fleksibel banget. Begitu. Alamat pengirimannya juga oke, jangkauannya juga luas, Jabodetabek. Jadi kita tahu kalau biasanya catering konvensional hanya melayani di sekitaran areanya saja. Nah, kalau kita bisa Jabodetabek, dan doakan teman-teman tahun ini kita bisa ekspansi juga sampai ke Jawa, Bali, dan akhirnya nanti ke Indonesia Raya ya. Doain ya. Bersama Kita Kitchen juga nih sama Paun, kita akan merambah Indonesia. Amin, mantap Pak. Nextnya adalah kita punya potongan harga juga, promo-promo menarik, diskon sampai 60%. Teman-teman harus coba setelah ini download Digiresto, cobain, rasain namanya nasi ayam goreng cuma 8.000. Nah, buruan. Jadi tadi udah dikasih sama Pak Edu, belum sempat diganti. Jadi memang kalau melihat grafiknya teman-teman, di November, Desember, dan Januari kita terus mengalami kenaikan, gitu ya. Bahkan di saat ini kita kemarin sudah menyentuh sampai pertama kali 1.000 dalam sehari. Coba kita kaget juga ya. Nah, bisa dilihat di sini kenapa kita cukup diminati, karena kita didukung oleh merchant-merchant restoran-restoran yang terkenal. Pasti sudah pada tahu Dapur Solo, siapa yang nggak kenal makanan Indonesian food, Ichiban Sushi, Hokben. Wah, siapa yang mau coba Hokben harga 10.000? Silakan buruan download sebelum kehabisan. Ada Imperial, ada Makan Food, ada nasi Padang sederhana, ada Daily Box, Ramian, ada Roti The Harvest, ada ini cafe Lifestyle 99 juga ada, makanannya enak banget, Imperial Cakery,
Traffic Ban, Tawan, Tokyo Gorilla, Kopi Rasa, dan Babi Naga, dan wah masih banyak lah. Kita update-nya juga ada Geprek Bensu, kita ada Domino's, baru aja masuk Wetiao Akang, dan macam-macam lah. Kita udah tambah banyak lagi gitu. Jadi, seru banget. Teman-teman harus coba juga, di mana bisa catering, tapi cateringnya seru nih gitu ya. Cateringnya, aduh kok nasi ayam goreng lagi, kok nasi ini lagi. Tapi teman-teman belum pernah catering sushi kan, gitu kan. Nah, ini seru nih, boleh dicoba ya. Oke, next. Nah, ini kenapa kalau teman-teman punya restoran harus gabung ke catering digital Digiresto, karena jangkauan kita luas, biaya promosi kita rendah. Nah, yang menarik adalah kita multi payment. Kita bisa ShopeePay, kita bisa GoPay, kita bisa OVO ya. Jadi siapa sih hari ini yang nggak punya saldo di 3 e-wallet itu ya? Pasti semua punya saldonya. Jadi sangat nyaman banget di tempat kita. Oh, saya punya di GoPay, ya udah pakai GoPay. Saya punya di OVO, ya pakai OVO. Saya punya ShopeePay, pakai ShopeePay. Seperti itu. Lalu berikutnya kita punya promosi khusus, dan juga kita didukung oleh Secepat, sehingga sampai detik ini semuanya free ongkir, teman-teman. Free ongkir, gratis pengiriman. Oke, next. Nah, kita juga dengan bangga juga kita ngumumin bahwa Deddy Kobusier adalah brand ambassador dari Digiresto. Jadi teman-teman boleh cek video terakhir YouTube Somasi. Nah, di situ ada Digiresto sekarang, gitu ya. Promosi sekalian. Gitu ya. Jadi kita didukung juga, kita serius juga di marketing. Jadi kita punya keyakinan bahwa Digiresto bareng-bareng kita Kitchen, bareng-bareng Pawon, kita pasti akan semakin hari semakin dikenal di market Indonesia, karena kita serius banget di marketing, di brand awareness, dan juga di promo-promo yang teman-teman lihat tuh, ada diskon sampai 60%. Itu cashback ya, tapi hari ini udah berubah jadi diskon, teman-teman. Jadi seru ya. Jadi udah bukan cashback nih, benar-benar diskon 60%. Jadi benar-benar harga 20.000, diskon 60%, diskonnya 12.000, bayarnya 8.000, free ongkir. Kalau nggak percaya, buktikan. Ya. Next. Nah, yang terakhir dari saya, ini kurang lebih nanti teman-teman silakan download. Sekarang kita sudah ready. Alhamdulillah, puji Tuhan, kita sudah ready di iOS ya akhirnya. Jadi kita sudah ready di Android dan di iOS. Jadi teman-teman silakan coba. Teman-teman silakan pilih catering digital. Boleh pilih makan pagi, makan siang, makan malam. Pilih merchant-nya, lalu pilih menunya, lalu bayar. Sip. Nanti jangan lupa, saya pesan untuk sekarang diskon kita paling gede, kita pakai ShopeePay. Itu teman-teman ShopeePay pasti udah ngerti ya. Termasuk mama saya juga aneh, emak-emak ini udah ngerti juga. Ternyata mesti beli voucher dulu di ShopeePay, seharga Rp10 supaya dapat diskon 60%. Gitu ya. Coba kalau nggak percaya, rasain beli Hokben, cuman 10.000 free ongkir. Buktikan. Itu aja deh saya. Thank you. Oke, terima kasih Pak Petrus. Menarik sekali nih Pak materinya. Nah, mungkin bagi teman-teman nih yang belum punya aplikasi Digiresto bisa langsung di-download nih. Teman-teman di Android juga udah ada di Play Store ya Pak ya. Di iOS juga udah ada di App Store. Nah, tinggal dicek aja nih langsung di-download. Nah, tapi ini untuk teman-teman yang di daerah Jabodetabek dulu ya. Nah, untuk yang di luar pulau, yang di luar Jabodetabek, nah mungkin next-nya nih kita akan segera ya Pak ya. Siap. Oke, mungkin sebelum masuk ke sesi dari Paun nih, saya juga mau mengingatkan kembali bahwa kita ada e-sertifikat ya untuk teman-teman yang sudah mengikuti webinar pada malam hari ini. Jangan lupa diisi data-datanya dengan benar ya teman-teman. Nah, terus saya juga mau infoin lagi, ngingetin lagi nih ada door prize saldo ShopeePay dengan total 500.000 untuk 5 orang yang terpilih nih yang memposting Instagram Story dengan momen sedang mengikuti kelas Pawon webinar bersama kita Kitchen dan Digiresto pada malam hari ini. Pokoknya yang menarik, yang mungkin semenarik mungkin kalian bisa bikin. Nah, jangan lupa juga nih follow @pawonpos, Digirestonya juga sama yang kita Kitchen. Nah, untuk Instagramnya saya juga sudah share di kolom chat. Nah, mungkin boleh di scroll lagi ke atas. Nah, jangan lupa di follow, tag juga ya nanti pada saat membagikan momen bersama di kelas Pawon webinar pada malam hari ini. Oke, nah mungkin kita akan lanjut di yang terakhir nih, Mas Yudi. Oke, untuk materinya mungkin boleh di-share
sekarang ya, Mas. Oke. Oke. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Dian. Terima kasih Pak Petrus, Pak Andrew, dan teman-teman sekalian. Kita sudah lihat ya betapa dengan Cloud Kitchen, yaitu dengan kita Kitchen, betapa hematnya yang bisa kita potong dari kita bikin standalone, lalu ada online delivery yang bisa kita menjadikan pilihan baru selain dari dua yang hijau tadi ya Pak ya. Baik, mohon izin. Ya, saya mohon izin share sebentar. Baik. Oke. Saya izin mulai, Pak Petrus, serta Pak Andrew, dan teman-teman yang hadir hari ini. Tidak hentinya bahwa PAUN mencoba membuat sebuah ekosistem yang sesuai dengan temanya hari ini, yaitu ekosistem tepat, untung didapat, begitu ya. Nah, sebenarnya tidak lain kembali saya menjelaskan bahwa PAUN hadir itu dari tahun 2014 dan kita menawarkan sebuah solusi POS untuk usaha kecil menengah, dan kami bertujuan menyediakan platform terbaik di kelasnya untuk mengelola UKM secara efisien, produktif, serta lebih sederhana. Nah, PAUN percaya bahwa setiap bisnis dapat mencapai kesuksesan, gitu ya. Nah, itu tugasnya kami dari si PAUN. Selanjutnya, mengapa PAUN? Sekali lagi, bahwa PAUN membantu untuk meningkatkan bisnis ke level yang lebih tinggi, lalu dengan bersama PAUN bisa menerima semua transaksi digital menggunakan uang tunai, kartu, pembayaran digital. Serta dengan PAUN kita juga bisa pantau penjualan kapan saja, di mana saja. Nah, seperti tema kita hari ini, bahwa ekosistem yang tepat untuk didapat, ini yang menjadi pembeda kami dari similar business, yaitu dengan, kalau bahasa kita menjahit sebuah ekosistem dari mulai digital POS, digital transaksinya, lalu ada online delivery-nya, lalu ada cloud kitchen-nya. Jadi sudah kita satu package yang nanti akan kita bisa kolaborasi bersama gitu ya Pak. Nah, dari ekosistemnya PAUN sendiri yang bisa saya jelaskan adalah PAUN memiliki supply chain, yaitu dengan PAUN Grosir, di mana banyak sekali supplier-supplier yang sudah bergabung dengan PAUN Grosir, hingga para pebisnis atau business owner tidak perlu ragu untuk mengorder beberapa supply chain untuk PAUN untuk dari sisi suppliernya. Lalu yang kedua, kita punya laporan keuangan di mana kita terintegrasi dengan jurnal dan accurate. Lalu di sini dia yang kita jahit bersama, yaitu ada omnichannel selling, di mana PAUN sudah terintegrasi dengan GrabFood, Forstock, Digiresto, dan coming soon GoFood, gitu ya. Lalu ada jika beberapa merchant kami yang ingin mencoba ekspansi dengan membutuhkan pembiayaan modal, kita ada partner dengan Bank Maspion, Bank Mandiri, Coinworks, serta Bizer. Nah, tidak lupa PAUN memberikan sebuah ekspansi untuk para business owner untuk ekspansi bisnis nih menjadi agen BNI 46, lalu Postfin, serta tadi kalau kita ingin mengekspansi sebuah bisnis yang tadinya standalone, kita coba ke Cloud Kitchen, yaitu bersama Kita Kitchen gitu ya. Lalu ada transaksi juga, kita ada self ordering yang transaksi tanpa antri.
Seperti tadi yang di awal, saya sampaikan di awal itu, kemudahan pembayaran, kami bisa menerima transaksi digital, e-payment, debit, serta kredit, sehingga transaksinya menjadi lebih lancar dan cepat. Gitu. Selanjutnya, nah ini sedikit tentang Pawn Grosir, di mana Pawn Grosir ini adalah sebuah platform belanja online yang siap memenuhi kebutuhan persediaan di toko. Nah, untuk sementara ini memang Pawn Grosir ini bisa melayani di Jabodetabek saja. Next, nah ini adalah fitur-fitur terbaik yang Pawn punya, di mana point of sale sendiri, pencatatan digital supaya menjadi lebih rapi, tidak lagi menggunakan yang konvensional. Lalu ada digital payment, fitur selanjutnya adalah inventory dan supply, di mana inventory management kita, so far kita bisa mencapai sampai ke ingredient, sampai raw materialnya kita bisa hitung dari sistemnya Pawn, di inventory-nya Pawn. Lalu ada online selling, seperti yang tadi di ekosistem di awal. Lalu ada analitik, di mana laporan-laporan yang Pawn punya memudahkan para business owner untuk melihat laporan-laporan transaksi dengan mudah, gitu ya, dengan grafik-grafik yang bisa dibaca dengan enak di mata gitu. Lalu selanjutnya ada multi outlet management, di mana di dalam satu akun Pawn ini bisa mengelola lebih dari 50 cabang dengan satu akun Pawn. Jadi para business owner jika memiliki bisnis kemitraan itu bisa memantau dengan satu akun Pawn. Jadi dia bisa melihat wholesale secara helikopter view. Lalu berikutnya ada fitur marketing dan promosional, serta finance yang dimana ada muaranya dengan third party kita, dengan jurnal dan accurate. Nah, dari sisi Pawn itu ada dua, yaitu aplikasinya sendiri, di mana front line-nya untuk kasir mencatat transaksi secara cepat dan lancar, menerima berbagai jenis pembayaran, dan memudahkan proses pencatatan dan pengelolaan arus kas di toko kita. Selanjutnya ada dashboard, lalu platform khusus untuk mengelola fondasi, di mana para business owner bisa memantau laporan, mengatur tampilan menu, mengelola produk, hingga mengatur jenis promosi dengan mudah. Nah, sebenarnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi jangan ragu bagi teman-teman, Bapak Ibu yang ingin mengetahui Pawn lebih jauh, bisa menghubungi kami di slide ini. Setelah itu, ini yang terima kasih atas waktunya, Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya sampaikan tadi, bahwa kami dari Pawn mencoba memberikan ekosistem yang terbaik buat Bapak Ibu sekalian, dari mulai POS digitalnya, lalu ada cloud kitchen-nya, serta ada online delivery-nya. Gitu. Oke, terima kasih Mas Yudi atas materi yang sudah diberikan. Oke, nah mungkin nih untuk teman-teman, tadi udah sempat ada yang nanya juga ya, harus bernama aplikasinya tadi apa sih yang harus di-download? Namanya itu Digiresto ya teman-teman. Nah itu bisa cari di Play Store maupun di App Store. Nah mungkin boleh, yang belum download boleh nih langsung dicek di App Store dan Play Store-nya, bisa langsung di-download. Oke, tadi juga mungkin yang omnichannel Pawn ya, nanti kan kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya terkait Pawn, nah bisa hubungi omnichannel tersebut ya. Nanti kalau misalkan ada yang belum sempat di screenshot, nah mungkin di akhir nanti saya coba share screen juga ya untuk yang bagian omnichannel tersebut. Oke, nah kita sudah dapat beberapa pertanyaan nih, Pak Andrew, Pak Petrus, Mas Yudi. Nah, kira-kira mau jawab berapa pertanyaan nih Pak pada malam hari ini Pak? Lumayan juga untuk pertanyaannya, ada beberapa, lumayan banyak juga yang masuk. Nah mungkin mau pemilihannya dari Pak Andrew, Pak Petrus, dan Mas Yudi sendiri atau gimana nih? Dipilihin aja. Dipilihin aja ya. Ya.
Oke, nah ini yang dari awal banget nih Pak, udah ada yang nanya dari Ibu Anindita, Kabupaten Natuna ya. Selamat malam, izin bertanya untuk Bapak Endro Tanyono. Pak, bagaimana ya sistem packaging yang baik untuk pesanan yang menggunakan sistem delivery? Apakah cukup dengan hanya menggunakan styrofoam? Karena terkadang makanan menjadi campur aduk jika menggunakan styrofoam. Oke, terima kasih. Seperti itu. Oke. Tadi berarti Bu Anindita ini tahu banget yang ditanyain ya. Tadi kan saya mention juga ya, kalau packaging itu penting sekali. Tapi kalau dari kalimat ini, styrofoam, mungkin kalau saya boleh asumsi, tentunya dari cost ya. Jadi styrofoam itu mungkin sedikit lebih murah dibandingkan dengan yang lain. Namun, saya rasa semua F&B, semua kategori, semua jenis makanan itu berbeda. Namun packaging itu benar-benar sesuatu yang boleh dipikirkan lebih matang dan boleh di-spend lebih. Rasio berapa persen dan sebagainya, saya harus kembalikan ke brand owner. Ada yang bilang, oh packaging itu harus di bawah 10%. Kalau di atas 10% itu nggak untung lah gitu ya. Tapi saya yakin kita semua di sini juga pasti pernah experience ataupun mengalami pesan makanan packagingnya bagus. Dan percaya nggak percaya, kita lihat makanan yang packagingnya bagus, nafsu makan kita naik. Betul. Ada orang bilang smile is half of the meal. Senyum itu setengah dari makan. Katanya sih gitu ya. Cuman ya sekali lagi kalau saya pribadi, saya terima makanan ya nggak kecampur aduk gitu ya. Dan packagingnya bagus. Jadi saya tahu nih F&B ini memikirkan sekali cara ada inilah sendok, entah itu sendok plastik, entah itu sumpit, entah itu spork ya bahasanya. Jadi itu spoon dan fork jadi satu gitu kan. Jadi ya mereka tuh sudah pikirkan banget. Ada packaging yang kotak bisa dibuka menjadi piring gitu. Nah, jadi jawaban saya, pikirkan sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali untuk packaging karena itu penting sekali untuk customer yang mengalami gitu ya. Jadi apalagi Anda juga udah tahu kalau pakai styrofoam itu kecampur aduk. Gitu. Jadi kalau emang bisa jangan. Semoga menjawab. Oke, semoga menjawab ya Bu Anindita. Berarti packaging itu kan juga menyangkut dari kita first impression dari produk itu juga ya Pak, ya ngaruh banget ya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat packagingnya bagus, kita lebih semangat lagi nih, ekspektasinya tinggi untuk makanannya sendiri. Betul sekali. Baik, nah mungkin kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Ibu Astutik. Nah, Ibu Astutik bertanya kepada Pak Petrus, Pak, kita punya modal terbatas nih, mana yang harus diprioritaskan antara brand activation, berarti menyiapkan dana buat endorse atau ke kualitas produk. Kalau untuk promo semacam membakar duit di awal, itu termasuk brand activation tidak? Membakar duit maksudnya membuat banyak promo dan diskon, dan itu bisa berjalan secara efektif apa ya Pak? Itu dari Ibu Astutik, Pak Petrus. Ya, oke. Malam Bu Astuti. Tentu menurut saya kalau kita misalnya berkaca ke hampir ke semua produk ya, kita nggak ngomong makanan doang ya. Kita melihat apakah, saya dulu masih ingat ya zaman dulu kita selalu melihat tuh barang-barang dari China yang murah-murah ya. Kita selalu, kalau nggak murah mah nggak bisa lawan deh, kalau nggak murah nggak bisa lawan gitu ya. Orang-orang selalu mikirnya kan begitu. Tapi kalau kita melihat jajaran market leader ya, itu tidak pernah diisi oleh barang-barang yang jelek gitu. Pak Andrew pasti udah hatam lah yang kayak gini-gini. Jadi kalau kita melihat market leader itu top 10 lah, nggak pernah diisi oleh barang-barang yang maksudnya kualitasnya jelek gitu. Karena murah, dia jadi nomor 3 di Indonesia gitu. Biasanya enggak. Jadi menurut saya adalah tetap yang nomor 1 itu kualitas tuh harus dipertahankan dulu. Karena ini yang bagaimanapun kalau di makanan ya, sebenarnya promosi yang paling gampang itu makanan itu enak aja. Karena orang pasti balik lagi kalau enak, gitu kan. Jadi kualitas makanan ini harus dipertahankan. Jadi menurut saya baru kita bergerak ke nomor 2. Kita menganalisa dari sisi harga, kompetisi dengan kompetitor, promosi apa yang kita bisa tambahkan, kita bisa kasih bonus-bonus apa. Nah itu poin yang nomor 2. Memang burning money, bakar uang, promosi, diskon itu bisa memberi percepatan. Tapi memang wisely di zaman sekarang better kita doing slow but sure lah gitu, slow but sure, karena hari-hari ini kemarin kita lihat ya dari tetangga sebelah burning money luar biasa, sahamnya juga turun luar biasa. Jadi
nampaknya investor hari-hari ini udah mulai cerdas, tidak melihat cuman kenaikan secara transaksi aja, tapi mereka melihat ini bisnis bisa untung nggak sih gitu ya. Jadi hari-hari ini kita mulai merubah gaya pikir kita. Jadi bukan lagi kejar-kejaran, cepet-cepetan dengan burning money, tapi kita pertahankan kualitas, kita konsisten, kita lari maraton ya, jangan sprint gitu ya. Jadi itu saran dari saya. Oke, jadi kualitas ya Pak ya yang kita harus benar-benar tingkatkan, kita pertahankan ya Pak Petrus ya. Oke, terima kasih Pak Petrus atas jawabannya. Ibu Astuti semoga menjawab pertanyaannya. Oke, nah mungkin saya mau mengingatkan kembali nih teman-teman sebelum melanjut ke pertanyaan selanjutnya, jangan lupa isi feedback form yang belum isi feedback form, dan jangan lupa juga ya untuk update di sosmed, di Instastory, jangan lupa tag dan follow juga nih di Giresto, Kita Kitchen, dan Pawon. Nah, nanti buat semenarik mungkin, nah nanti untuk pengumuman pemenang dari Door Prize malam hari ini akan diumumkan maksimal H+1 ya setelah acara berlangsung. Oke, nah mungkin kita lanjut nih. Kali ini pertanyaannya untuk Mas Yudi. Ya, tadi saya udah lihat kayaknya. Mas Yudi, oke mungkin ini dari Pak Wahyulo ya. Oke, saya Wahyulo dari Bima NTB, izin bertanya, bagaimana strategi yang efektif untuk merancang serta mengoptimalkan ekosistem yang ada agar konsisten mendapatkan cuan? Terima kasih. Silahkan Mas Yudi boleh dibantu jawab. Baik, Pak. Terima kasih Pak Yulo atas pertanyaannya. Saya akan coba jawab ya. Pertanyaannya, bagaimana caranya apa tadi ya? Bagaimana strategi yang efektif untuk merancang serta mengoptimalkan ekosistem yang ada agar konsisten mendapatkan cuan? Oke, baik. Seperti sebenarnya terjawab dengan materi atau webinar kita hari ini, tentunya kita memberikan sebuah ekosistem yang betul-betul Pak Wahyulo lihat hari ini bahwa di mana ada pencatatan digital dari transaksi online delivery, lalu ada cloud kitchen-nya, which is itu dari Kita Kitchen gitu ya. Jadi sebuah ekosistem yang berkesinambungan dari mulai journey customer order, lalu masuk ke cloud kitchen, dari orderannya dari Giresto tadi ya, lalu dicatat secara digital hingga business owner bisa melihat transaksinya dari sisi mana transaksinya ini yang tumbuh, apakah dari online yang A atau online yang B. Itu yang menjadi ekosistem yang menjadi cuan gitu Pak Wahyulo. Gitu Dian, semoga menjawab mudah-mudahan. Oke, Pak Wahyulo semoga menjawab nih jawaban dari Mas Yudi ya. Oke, terima kasih Mas Yudi atas jawabannya. Nah, mungkin ini ada pertanyaan lagi nih untuk Pak Andrew nih, Pak. Izin bertanya ke Pak Andrew, tips dan triknya supaya para owner F&B tetap konsisten menjalani bisnisnya jika customer behavior-nya berubah. Gimana nih Pak tips dan triknya? Oke, inovasi ya, itu nggak boleh berhenti. Jadi penambahan SKU produk, meningkatkan kualitas. Tadi saya mau tambahin sedikit ya komen-komen dari pertanyaan jawaban dari Pak Petrus, promo brand activation gitu ya. Ini juga saya rasa menyambung ke sustainability dari satu brand ini untuk make it dan shifted customer behavior ini. Saya pernah bicara dengan salah satu brand owner, brandnya lumayan gede dan dia nggak percaya dengan promo. Dia pernah bilang sama saya, oh nggak percaya, ngapain promo, nggak usah promo juga laku, dia bilang begitu. Dan kita lumayan berdialog gitu ya, dan saya bilang, kalau Anda melakukan yang paling gampang, BOGO ya, buy one get one gitu ya, itu berarti yang makan produk Anda itu 2 orang. Ya, kecuali kalau mereka lagi lapar banget, mereka bisa makan dua-duanya gitu. Tapi my point is, promo BOGO yang mungkin Anda lakukan sebulan sekali, 3 bulan sekali, kalau memang Anda khawatir dengan cost dan sebagainya, itu akan double orang yang mencoba makanan Anda. Gitu ya. Jadi promo itu jangan dilihat, bakar uang itu jangan dilihat konotasinya hanya negatif. Kalau buat saya sih gitu. Karena
karena gini, kita juga satu hal yang fundamental juga di dunia F&B ya, saya bicara secara general sekali, adalah volume gitu. Jadi pastinya webinar ini Pawun, Digiresto, Kita Kitchen itu kita bicara jenis makanan yang masif, yang volume gitu ya. Kita bukan menjual satu potong daging dengan harga sekian juta gitu kan, enggak kan ya. Jadi kita fundamentalnya di situ, kita harus kejar di situ. Nah, gimana supaya efektif, gimana supaya relevan? Kita harus terus inovasi. Kita nggak bisa gini. Kita juga lihatlah, entah itu saya sebut brand-brand yang pasti kita tahu ya, Domino's, Pizza Hut gitu. Kita ngomong dua lah yang kita semua masih tahu. Pizza Hut keluar Pizza Hut, mungkin ada yang tahu? Pizza Hut gitu ya. Mungkin itu campaign-nya waktu Valentine. Valentine, betul. Nah, tapi itu kan membuat satu relevan. Rasa, basis, roti, topping semua sama. Gitu ya. Tapi Pizza Hut gitu. Nah, ini yang bikin saya juga pesan gitu. Jadi pengen coba lucu aja, dan apapun yang kita lakukan, saya rasa kalau kita bisa mendorong customer itu, entah itu posting, entah itu word of mouth, itu the most powerful marketing udah pasti ya. Jadi gimana kita melakukan satu inovasi, tapi itu tanda kutip viral. Saya nggak bilang hanya viral, trending topic, hashtag, dan sebagainya, tapi literally banyak sekali yang pesan mencoba karena ada kenalan saya makan, ada kenalan saya kasih tahu saya. Itu sih. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Pak. Semoga menjawab ya Ibu Adelia tips dan trik dari Pak Andrew-nya. Oke, mungkin kita lanjut nih, ada dari Sumatera Barat nih Pak Petrus. Mau bertanya nih, apakah ke depannya sudah ada rencana ekspansi di Digiresto ke wilayah Sumatera, terkhusus Sumatera Barat? Karena tentu banyak masyarakat daerah yang ingin bergabung dan terbantu dengan adanya Digiresto. Monggo Pak, silahkan. Ya, tentu kita saat ini sangat berharap di Jabodetabek kita juga pengen teman-teman bisa merasakan, kita nggak mau cuma teman-teman di kota aja yang merasakan. Jadi benar-benar kemarin ketika saya meeting juga dengan tim ops gitu ya, kita mencoba mapping sampai ke kabupaten-kabupaten Bogor yang terujung. Kita pengen nanti benar-benar di Digiresto bisa dirasakan oleh semua teman-teman ya, ke semua kalangan gitu ya. Jadi saya pengen juga di Digiresto ini di semua daerah teman-teman mau makan apa aja ada di Digiresto. Pengen sate Padang ada, pengen ini ada, pengen itu ada. Saya pengennya nanti di setiap orang membuka Digiresto bisa lengkap. Jadi kita harap bersabar, kita beresin Jawa dulu, habis itu kita pasti ke Sumatera, tenang aja, pasti kok. Oke, siap. Terima kasih Pak Petrus, Pak Rahmat Wardani, mohon ditunggu aja ya Pak ya. Pasti kita pengen ke sana juga ya Pak ya. Pengen ke seluruh Indonesia nih kalau bisa kita jangkau semuanya. Amin harus. Amin. Makasih Pak jawabannya. Nah ini mungkin ada nih tadi dari untuk kayaknya seperti lebih ke Digiresto sama Pawon deh Pak, ada keterkaitannya. Jadi selalu ada hal yang menyimpang dalam penggunaan teknologi digital saat ini. Adakah yang perlu diwaspadai UMKM terlebih Digiresto saat ingin menggunakan aplikasi POS atau kasir online? Nah mungkin dari Pak Petrus sama Mas Yudi. Oke, boleh sekali lagi pertanyaannya? Saya nggak ketemu nih. Selalu ada hal yang menyimpang dalam penggunaan teknologi digital saat ini. Adakah yang perlu diwaspadai UMKM terlebih Digiresto saat ingin menggunakan aplikasi POS? Jadi mungkin UMKM yang pakai Digiresto mungkin ya Pak ya di sini ya. Jadi UMKM pakai Digiresto dan pengen pakai aplikasi kasir juga. Apakah ada hal yang perlu diwaspadai gitu? Saya coba ya jawab ya Pak Yudi ya. Nanti Pak Yudi lengkapin ya. Kalau menurut saya justru POS ini melengkapi juga menutup lubang-lubang kebocoran-kebocoran di usaha ya. Karena POS ini membuat pasti dari semua UMKM bekerjanya lebih rapi. Tentu semuanya terrecord ya.
dari ingredient, dari bahan-bahan, bahan masuk, teman-teman catat ya, kepakainya berapa, terjualnya berapa. Jadi itu bisa terlihat jelas ya, bisa dianalisa, oh saya salah yang ini kemahalan nih, oh ternyata nggak bisa segini ya. Jadi ada datanya ya. Jadi mungkin hari-hari ini kita udah nggak bisa, mungkin zaman kakek nenek kita yang apa ilmunya tuh di kepala semua gitu ya, punya toko barang ada 1000 gitu ya, nggak pakai komputer ya, pokoknya apal nih, ini barang ini ada di sana nih pokoknya gitu ya. Nah sekarang udah nggak mungkin gitu ya, yang ada malah lah, ada beberapa saya ketemu pemain besar gitu ya di Surabaya, dia baru ketemu barangnya, dia nilainya ratusan juta setelah 7 tahun. Saya baru tahu saya punya barang ini katanya. Gitu ya. Nah, POS ini digunakan apa? Teman-teman bisa mereview dari bahan baku teman-teman. Oh, ini bahan baku ini sudah mau expired nggak nih misalnya gitu ya. Oh, nih kalau udah mau expired dipromoin dulu deh gitu ya. Jadi teman-teman dengan POS menurut saya justru ini membantu teman-teman mengurangi kerugian gitu ya. Bisa memanage bisnis lebih baik. Menurut saya itu. Justru dengan adanya POS, dengan adanya DigiResto sebagai platform, tentu dengan Cloud Kitchen-nya juga kita kitchen, ini menjadi satu kesatuan yang sangat solid. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali lengkap jawabannya nih Pak Petrus. Terima kasih. Mas Yudi mungkin mau nambahin Mas dari sisi Pawon ya? Udah disikat semua. Ini pertanyaannya ada yang sama sih ya Pak ya, jadi saya juga bingung nih pilihnya. Oke, kayaknya ini masih berkaitan sama packaging deh Pak Andrew. Ini ada yang tanya lagi dari Ibu Shelly Gustiani. Izin tanya berkaitan pertanyaan packaging. Jadi saya menjual kue aligram menggunakan cup plastik. Izin solusi buat saya, bahan atau kemasan apa yang cocok untuk makanan dadakan dan harus tetap renyah ketika dimakan. Oke, Pak Andrew gimana nih Pak? Mungkin boleh dijawab nih. Ya oke. Pertama, aliagram itu apa? Jadi pengen nyoba. Saya nggak tahu. Oh, saya juga nggak tahu nih Pak kebetulan. Kedua, saya kebayangnya oke lah, gorengan, entah itu tahu, entah itu pisang, entah itu ubi dan sebagainya. Tapi gimana supaya tetap garing? Jawaban singkatnya buka di Cloud Kitchen, dekatkan diri Anda pada konsumen. Tapi kalau mau kita ngomong fokus di packaging ya, jadi ada kalau kita ngomong cup mungkin setelah di-seal, dibolongin karena steam kalau ditutup apapun itu ya, jadi baru goreng taruh ditutup itu pasti basah pasti alot dan nggak garing. Saya pastinya juga bukan apa ya saya sebut food tech, saya bukan orang food technology, saya kurang tahu gimana supaya tetap garing. Tapi saya pernah dengar goreng 2 kali gitu kan, atau tepungnya mungkin pakai tepung apa, di coating lagi, digoreng lagi. Tapi kalau ngomong packaging, saya rasa itulah kasih hawa supaya nggak melempem. Itu ya, saya rasa semoga menjawab. Iya, oke. Terima kasih Pak Indro atas jawabannya. Semoga menjawab ya Bu ya. Nah, mungkin ini dari Ibu Sylvia Diana Pratiwi dari Sidoarjo izin bertanya. Nah, ini mungkin boleh dibantu jawab sama Pak Petrus juga ya Pak, karena ini menyangkut catering dan pemasar. Oh, oke. Oke, jadi pertanyaan pertama, mengapa berjualan online harus memilih konten produk yang jelas dan informatif? Nah, yang kedua, dengan cara apa meningkatkan usaha catering dengan pemasaran online? Oke, terima kasih. Aku jawab nomor 1, Pak Petrus nomor 2 ya. Oh, boleh. Ya, siap. Boleh, Pak. Mau Pak Indro? Mengapa berjualan online harus memiliki konten produk yang jelas dan informatif? Kita compete. Jadi gini, saya kasih satu skenario. Kita semua di sini sekarang pegang handphone, kita scrolling di DigiResto, kita mau makan apa. Di situ banyak sekali pilihan, gitu ya. Kenapa Anda sebagai yang punya brand, Bu Sylvia, harus mempunyai produk yang jelas dan informatif, entah itu dari Instagram, entah itu dari menu yang terdaftar di online, karena Anda compete, Anda bersaing dengan ini di handphone saya nih, saya lagi pegang nih, Anda bersaing dengan seluruh brand yang ada di sini. Dan kalau Anda tidak buat semenarik mungkin, sesingkat, jadi attention span orang bilang hanya 3 detik atau 2 detik, gimana Anda capture saya punya attention?
Entah itu dari nama, entah itu dari logo, entah itu dari warna. Dan kalau saya mencari Anda lebih jauh lagi, tentu dari Instagram atau website sih saya rasa juga udah nggak terlalu relevan ya. Jadi entah itu Facebook, page, ataupun Instagram, kalau Anda tidak informatif dan jelas dan menarik sebenarnya Anda jualan apa, Anda akan kehilangan saya. Itu mungkin yang jawaban saya. Jadi kompetisi Anda itu di dunia maya. Jadi kita tuh rebutan harus rise on top. Itu dari saya. Oke, Ibu Sylvia semoga menjawab ya Bu ya. Itu dia jawaban dari Pak Andrew untuk pertanyaan nomor 1. Nah mungkin yang nomor 2-nya mungkin boleh dilanjut sama Pak Petrus ya Pak. Nggak sekalian Pak Idrus nomor 2. Bagi-bagi ya, bagi-bagi. Iya, Oke, Pak. kalau untuk meningkatkan catering di online ya pasti jawaban sederhananya join ke platform online. Itu udah pasti. Oke. Tapi memang kalau join ke platform online, saya udah menemukan banyak pemain join di tempat yang ijo-ijo di sana. Memang kompetisinya luar biasa dahsyat, memang nggak mudah. Tapi juga kita nggak boleh patah semangat seperti itu. Nah, salah satu yang menurut saya yang kita boleh lihat-lihat juga adalah saya nggak hafal juga, mungkin banyak pemain platform online yang baru, tapi bisa dibilang salah satu yang terbaru adalah Digiresto. Nah, ini Ibu harus ikut Digiresto, gitu ya. Kenapa? Dengan adanya platform baru ini, tanda kutip kompetisi belum sehebat di yang sebelah sana, gitu ya. Jadi potensi untuk mendapatkan ordernya pun lebih tinggi seperti itu. Dan juga mungkin sekalian promosi lah ya Pak Andrew ya, Pak Yudi ya, kita colongan sedikit ya. Jadi apalagi ke depannya kita udah sepakat ya bahwa ketika nanti join di Digiresto itu kita punya satu program di mana Bapak Ibu bisa dapetin dapur gratis, bisa dapetin POS pound gratis. Wah, luar biasa kan? Join aplikasi online bisa dapat 2 ini gratis. Nah, mau tahu gimana? Kontak ke Digiresto aja gitu nanti ya. Di Instagram boleh, nanti pasti saya akan balas seperti itu. Nah, jadi yang pasti harus join. Nah, terus yang tentu yang tadi Pak Endu sampaikan itu penting banget mengenai detail ya, foto. Jadi karena orang lihatnya di online nih. Kita ayam gorengnya enak banget nih, tapi karena fotonya nggak enak gitu ya dilihatnya ya orang, aduh ini kayaknya nggak enak deh gitu ya. Karena masalahnya di online. Jadi boleh lebih fokuskan sedikit investasi juga, terutama di foto yang Pak Andrew sampaikan. Thank you. Saya tambahin deh, boleh deh kalau Pak Petrus nambahin ya. Jadi ini saya mau sedikit menyimpang, saya mau cerita sedikit. Ini agak mengenai map. Map itu peta. Jadi peta itu bear with me. I'm driving to a point, tapi bear with me. Jadi peta itu ada 1,0, 2,0, 3,0 versi 1, versi 2, versi 3. Peta versi pertama itu adalah cetak. Peta cetak. Nah, kita tahu ya, kita mungkin kita semua pernah ngalamin ngelihat jalan itu pakai cetakan peta gitu kan, kita lihat gitu. Yang kedua itu adalah Google Maps 2.0, di mana itu semua digitalisasi, kita pakai handphone, kita tahu ada denah, ada jalan, ada building gitu ya. Nah, 3.0-nya itu apa? Itu Waze, di mana itu komunitas, di mana ada map, ada jalan, tapi ada juga komunitas yang kasih tahu depan ada kecelakaan. Ini lagi macet banget. Itu jalan ditutup. Ini 3.0. Nah, sekarang saya drive back to the point pertanyaannya. Gimana catering? Catering digital itu catering 3.0. Kalau dari saya. Jadi, apapun yang tadi Pak Petrus ngomong. Sayur asam, saya nggak suka makan sayur asam, siapa yang ganti? Nggak bisa, Pak. Menunya itu doang. Gitu. Saya kerja 3 hari WFO, 2 hari WFH. Nggak bisa, Pak. Satu alamat. Gitu ya. Terus saya ingin makan Jumat itu saya tendensinya makannya agak-agak inilah yang enak lah, yang gorengan dan sebagainya. Mungkin hari biasa saya kategorinya itu mungkin lebih sehat dan sebagainya. Tapi kalau di catering yang bukan catering digital juga nggak bisa. Jadi apa yang dilakukan di Digiresto Pak Petrus ini itu adalah catering 3.0.
Jadi jawaban singkatnya, Bu, join Digiresto. Oke, Ibu Sylvia jangan lupa berarti ya Bu ya, download aplikasi Digiresto-nya dari Play Store maupun dari App Store. Oke, nah mungkin kita udah jawab 8 pertanyaan nih Pak. Nah mungkin saya juga mau ingetin kembali nih, lagi-lagi ya teman-teman, kita ada door prize dan ada e-sertifikat. Jangan lupa isi feedback form yang ada di kolom chat. Nah nanti tinggal diisi aja ya sesuai dengan data-data yang ada atau field-field yang ada. Nanti yang penting pastikan alamat emailnya itu benar gitu. Nah, nanti untuk pemenang dari door prize sendiri kita akan pilih ya, nanti akan diumumkan di Instagram Pawon. Jangan lupa follow Instagram Pawon Post, Digiresto, dan Kita Kitchen. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung DM ke Instagram kita semua. Nanti pasti akan ada tim sosmed yang menjawab gitu. Oke, nah mungkin ini lebih ke teknis sih sepertinya Mas Yudi, ini tentang Pawon ya. Ini dari Bapak Dede Hendarlan. Izin bertanya, Kak, saya Dede Hendarlan dari Jakarta. Apakah Pawon bisa backup datanya ke hard disk atau cloud? Lebih ke teknis ya Mas Yudi ya. Silahkan boleh dijawab Mas. Oke, baik Pak Dede. Untuk Pawon sendiri, sebenarnya semua reporting itu kita bisa export to Excel, which is Pak Dede bisa simpan semua reportingnya itu ke dalam hard disk. Kedua, kita memang base Android base, which is kita cloud base. Jadi selama Bapak Dede menggunakan Pawon, itu semua datanya masih tersimpan rapi, gitu. Itu dia. Semoga menjawab ya, Pak Dede. Semoga menjawab ya Pak Dede ya. Jadi datanya tetap akan tersimpan ya Pak ya. Nah, dari teman-teman gimana nih, masih semangat apa enggak nih teman-teman? Kolom chat tumben nih sepi. Mungkin boleh absen dulu siapa yang masih stay. Oh, ada yang raise hand. Bapak Fadlil Furkon. Halo Pak, malam dari mana nih Pak? Oke, masih semangat ya semuanya ya. Mungkin mau berapa pertanyaan lagi nih Pak Andrew, Mas Yudi, Pak Petrus? Mungkin 2 lagi ya? 2 lagi ya. Oke, kita udah jawab 8 pertanyaan ya. Oke, baik. Mungkin kita lanjut ke kolom Q&A. Nah, teman-teman yang belum bertanya nih, mumpung belum diakhiri sesi webinarnya, boleh langsung ketik aja nih di kolom Q&A kalau misalkan mau ada pertanyaan ya. Oke. Sepertinya masih berkaitan dengan pertanyaan yang tadi nih, Mas Yudi. Apa saja keunggulan aplikasi mungkin Pawon ya tersebut sehingga pelaku resto tertarik menggunakannya. Nah, ini juga kayaknya menyangkut juga sama Digiresto juga sih sepertinya. Dan jika terjadi bug atau error, data dari resto tersebut terhapus atau aman. Nah, mungkin boleh dari Pak Petrus atau dari Mas Yudi. Sorry, Dian. Tadi apa pertanyaan? Apa saja keunggulan aplikasi, berarti kalau Mas Yudi Pawon ya, sehingga pelaku resto tertarik menggunakannya, dan jika terjadi bug atau error data dari resto tersebut terhapus atau aman. Jadi keunggulan Pawon misal apa gitu. Oke. Baik. Nah, sebenarnya kalau apa aja sih fitur yang berbeda dengan POS lainnya, tentunya sekali lagi semua POS itu kalau misalnya kita berlangganan atau menggunakan POS hanya menggunakan POS saja, tidak seperti yang kita hadirkan malam ini, di mana POS Pawon ini terkolaborasi dengan ekosistem yang kita punya, yaitu dengan Digiresto serta Kita Kitchen. Kalau kita misalnya sebuah POS hanya sebagai pencatatan digital aja, ya jelas itu hanya sebagai alat ganti tulis aja, gitu ya. Tapi kalau misalnya dengan Pawon kan kita terkolaborasi atau terintegrasi dengan Kita Kitchen dan Digiresto, gitu, di mana pencatatannya lengkap, lalu ada online delivery di sana, ditambah dengan Cloud Kitchen, Kita Kitchen ini.
Nah, terus kalau misalnya ada bugs, bagaimana gitu ya, Dian ya? Betul, ya? Mas. Kalau Gimana misalkan kalau ada ada bugs bug? Atau error, datanya akan tetap aman atau gimana? Ya, kalau misalnya ada bugs atau error, tentu pertama Bapak Ibu bisa menghubungi POS tersebut, which is misalnya itu PAUD, bisa mengakses PAUD di call center kita. Yang kedua, kita adalah cloud base, yang dimana semua pencatatan atau data-datanya pasti tersimpan dengan rapih di sistemnya kami. Gitu. Semoga Oke, bisa menjawab itu ya. semoga bisa menjawab. Itu jawaban dari Mas Yudi. Kalau dari DG Resto bagaimana nih Pak Petrus terkait aplikasinya? Ya, jadi kalau di ritme kita, pertama tentu kita sudah memakai salah satu server terbaik di dunia juga, jadi dipastikan oke saat ini. Yang nomor dua, saat ini ritme order yang diterima ini agak berbeda ya, Bapak Ibu, dengan instan. Jadi kalau instan ini kan ordernya setiap detik mungkin ya, 1 jam sekali masuk gitu, 1 jam sekali masuk. Nah, untuk order catering digital, karena namanya juga catering, nah ordernya dalam jumlah yang banyak ya, bulky order. Nah itu Bapak Ibu akan terima ordernya di malam hari, gitu ya. Jadi akan terima di malam hari untuk besok disiapkan dan di pick up oleh tim dari Si Cepat. Nah itu order yang diterima itu kita menyiapkan ada 2 tipe. Jadi ada via email dan juga via dashboard-nya kita di Jimitra. Jadi Bapak Ibu punya 2 track record di mana Bapak Ibu bisa mengecek kembali, oh orderan yang saya terima adalah lewat email. Karena kalau orderan udah lewat email nggak mungkin berubah kan. Karena kan Bapak Ibu berpikir bagaimana nih kalau di aplikasinya ada bugs, tiba-tiba kemarin di order 100, tiba-tiba recordnya dirubah nih jadi 50 gitu kan. Pembayarannya jadi kurang kan, kekhawatirannya mungkin ke arah sana ya, karena teknologi ya. Nah, kita siapkan ada 2 ini, mudah-mudahan bisa membantu dari Bapak Ibu pelaku usaha di mana lebih tenang lah, karena rincian orderannya ada via email dan juga ada via aplikasi. Jadi, oh kalau ada something wrong, ada yang salah, Bapak Ibu bisa cek. Tapi syukur alhamdulillah sampai sekarang sih tidak pernah ada masalah. Sampai dengan pemain besar yang ordernya bisa ribuan per hari pun masih aman. Gitu. Itu aja. Oke, siap. Jadi seperti itu jawabannya. Terima kasih Pak Petrus, Mas Yudi. Nah, mungkin ini berarti last question ya, Pak Endro ya. Ini kita ada satu nih dari Pak Erik Alfredo, ada 3 pertanyaan, tapi lumayan banyak nih dari Pak Erikson Jakarta. Izin bertanya nih. Yang pertanyaan pertama, bagaimana seharusnya peran mahasiswa muda atau generasi Z menciptakan semangat bisnis generasi milenial menuju sukses masa depan di era industri digital 5.0 serta pandemi COVID-19 ini, terutama dalam menghadapi bonus demografi 2030 yang akan datang, dan apa saja tantangan dan strategi yang harus dilakukan. Nah, mungkin satu-satu dulu nih, Pak. Boleh, mungkin siapa yang akan bantu jawab? Kita keroyokan ya, Pak Petrus. Boleh. Ini pertanyaannya ini sih baik ya. Jadi kita bicarain digital 5.0, pandemi COVID tentunya, apa yang akan terjadi post dari semua ini. Terus dan demografi 2030 itu benar juga. Jadi ya ini fakta, kalau teman-teman di sini belum tahu, negara kita itu negara yang sangat diuntungkan karena average atau rata-rata umur dari penduduk Indonesia itu 26 tahun atau 27 tahun. Kurang lebih pokoknya di bawah 30 tahun. Di mana berarti 10 tahun, 20 tahun ke depan kita adalah usia produktif gitu. Dan kalau saya boleh kasih gambaran kenapa ini matter, kenapa ini penting, karena banyak negara, saya ambil contoh Jepang, itu yang tua lebih banyak dari yang muda. Gitu ya. Dan 10 tahun ke depan usia mereka bukan usia produktif. Gitu. Jadi satu negara kalau dipikir-pikir kalau usianya sudah tidak ada pekerjaannya dan mereka juga Jepang itu mungkin bukan negara yang welcome imigran, banyak orang yang datang karena dari bahasa aja mungkin udah sulit kita untuk komunikasi. Tapi anyway, sebelum saya menyimpang, ini benar banget pertanyaan yang sangat-sangat baik ya. Demografi 2030 itu banyak sekali usia produktif, semuanya itu lagi berlomba-lomba
keluarga baru, mungkin usaha bayi, ya, baby boomers lagi, mungkin itu di situ juga pasti orang itu jenjangnya kan kuliah atau lulus, cari kerja, settle down, menikah, punya anak, berarti apa? Properti, sektor properti mungkin sektor yang tadi saya bilang, bayi dan anak. Tapi kalau kita balik lagi ke webinar hari ini, makanan itu 3 hari sekali. Kalau untuk saya bisa 4 atau 5 kali sehari, gitu ya. Jadi ini juga strategi yang Sama, Pak. sama ya kita ya berarti. Di sini semua kita pemakan. Tapi ya itu. Jadi ini sesuatu bisnis, kita kalau balik lagi fundamental, volume, demand, marketnya juga sudah ada, faktanya apa yang udah terjadi, itu saya rasa strategi yang harus dipikirkan. Gitu ya. Terus tapi kalau ngomong semangat tuh kayaknya dari dalam sih. Ya, jadi ya ini aja. Banyak baca, banyak belajar, banyak ikutin berita, ikutin webinar Paun lagi, gitu kan? Ya, itu untuk itu sih. Itu mungkin jawaban dari saya. Makasih. Oke, terima kasih Pak Andrew. Semoga menjawab ya Pak Eriknya. Ya, kita ada lagi nih pertanyaan yang kedua. Bagaimana kita dapat bersaing di era 5.0 dengan target yang relevan ke arah milenial? Apakah tetap sama dengan program yang telah ada atau improve program baru dari segi marketnya? Mungkin dari Pak Petrus atau Mas Yudi boleh dibantu jawab untuk pertanyaan dari Pak Erik ini. Oke. Saya dulu, Mas Yudi. Saya dulu ya. Mau Pak. Oke. Jadi memang di era 5.0 ini artinya kan digitalisasi ya, di mana manusia sebagai komponen utamanya. Jadi kalau melihat, ya ini jujur kita harus belajar banyak ya. Saya spill dikit ya Pak Indro ya, agak ngebuka kedok Pak Indro sedikit ya. Kita mesti belajar. Pak Indro ini punya track record adalah punya kesuksesan lah ya di perusahaan yang pernah diakuisisi sama si Ijo itu ya, yang bikin Jakarta jadi hijau kayak sawi gitu ya. Nah, Pak Indro ini punya perusahaan sampai diakuisisi perusahaan sebesar itu. Jadi kita mesti belajar sama Pak Indro. Jadi menurut saya sih kalau Pak Indro juga suka cerita, pasti teman yang lain juga ya pengusaha yang sukses suka cerita. Selalu mereka tuh bicaranya adalah coba cari masalah gitu ya. Cari masalah, ini masalah apakah solusi yang apakah ini yang dibutuhkan masyarakat hari-hari ini. Kalau memang ini masalah yang memang relevan terjadi dan memang kita bisa memberikan jawaban, ya biasanya itu akan menjadi satu yang booming lah seperti itu. Jadi kalau ini bukan menjawab masalah dari yang pada umumnya yang orang butuhkan, tentu ini produknya akan biasa-biasa aja. Jadi harus dilihat apakah perlu improvisasi. Tentu sebagai pemain baru harus ada unique selling proposition pasti. Kalau kita nggak punya unique selling proposition, cara lainnya ya nggak ada cara lain, kita harus bakar duit gitu kan. Nah, bagaimana kita menghindari bakar uang adalah kita bangun unique selling proposition. Itu dari saya. Thank you. Baik, terima kasih Pak Petrus atas jawabannya. Oke, nah mungkin pertanyaan ketiga nih Mas Yudi, bagaimana strategi konkret untuk pelaku bisnis di daerah pedalaman atau di daerah pedesaan yang masih awam atau pemula di dunia digital agar bisa bersaing dengan orang-orang pembisnis digital yang sudah lebih dulu paham dan istilahnya mengambil alih dalam pembisnis digital? Terima kasih, mohon dijawab Mas Yudi. Ya, kalau ini saya mohon izin ke mentor-mentor saya, Pak Andrew, Pak Petrus. Mohon dibantu. Iya. Nanti Pak Indro bagian penutup ya. Yang Pak Indro penutupnya harus luar biasa. Jadi saya dulu, Pak. Izin saya dulu, Pak. Jadi menurut saya kalau di daerah ini, menurut saya gini, memang di daerah pasti dengan di kota secara perkembangan pasti berbeda. Secara speed pasti berbeda. Tapi kalau saya dulu pengen tahu ya, saya berkaca gitu ya, wah kenapa ya Toyota itu bisa nomor 1 di Indonesia ya? Oh, ini kenapa ya? Padahal kita dulu dijajah Jepang, ya, kenapa Toyota nomor 1 gitu ya. Tapi waktu itu saya punya kesempatan pergi ke China, tapi saya pikir, wah pasti Toyota ini nomor 1 di mana-mana nih kan gitu ya logikanya. Pas saya berkesempatan pergi ke China, ternyata di China bukan Toyota nomor 1. Gitu ya.
ini nanti Pak Hendro yang koreksi lah ya kalau ada yang salah ya. Tapi di sana itu yang cukup terkenal adalah Volkswagen ya, VW ya, Volkswagen di China. Setelah saya cek, intinya adalah siapa yang duluan masuk di market itu. Nah, itu yang kecenderungannya jadi market leader. Walaupun belum hitungan pasti, tapi pada umumnya kalau ditanya kenapa Toyota jadi market leader, karena dia duluan. Gitu kan. Kenapa Volkswagen nggak jadi market leader di Indonesia? Karena dia belakangan masuk ke Indonesia. Seperti itu kan. Nah, jadi menurut saya tidak ada salahnya menjadi yang pertama di daerah. Walaupun ya, tanda kutip, wah belum terlalu seheboh di kota. Tapi bayangkan, begitu suatu hari nanti heboh, Bapak Ibu tuh udah menguasai, udah tahu salahnya di mana, udah tahu seluk-beluknya di mana, bagaimana untuk trial, udah bukan trial and error ya, orang lain trial and error, Ibu udah trial and sukses Bapak Ibu, karena udah mengalami duluan, fase duluan. Jadi menurut saya, jangan stop, kalau bisa jadi yang pertama di daerah, kembangkan walaupun sedikit-sedikit, pertahankan, karena nanti pasti ada satu saatnya semua daerah pasti akan maju. Itu dari saya. Silakan Pak Indro. Oke. Kalau saya angle-nya mungkin sedikit berbeda. Jadi gini, saya harus gunakan cerita Gojek. Kenapa? Karena poinnya begini, Gojek itu awalnya apa yang di-solve? Apa yang dibuat? Konon Nadiem itu Jakarta macet, ibu kota macet lah ya, ibu kota kejam, lebih kejam dari Ibu Tiri katanya gitu. Macet dan suka naik ojek. Dan kadang dia naik ojek pangkalan ditembak lah harganya lah, nggak standar gitu. Dan kadang ada yang mau, ada yang nggak mau, dan lain dan sebagainya. Gojek itu sebenarnya di awal itu untuk naik ojek. Jadi tidak ada tanda kutip digitalisasinya sama sekali. Itu customer care. Anda bisa telepon, Anda bisa besok tolong dijemput. Jadi itu tidak ada digitalnya, gitu ya. Saya rasa berikutnya saya mau ngomong apa, pasti teman-teman di sini juga udah tahu. Jadi gini, balik ke yang Pak Petrus tadi ngomong, pasti ada masalah yang harus di-solve. Negara kita ini, negara tercinta kita ini, beauty-nya itu masih banyak sekali yang harus di-solve. Nah, saya rasa kita, generasi muda, saya masih boleh ya bilang muda ya, Pak Petrus ya, Pak Yudi boleh ya izin ya. Saya gini-gini masih, ya udah bapak-bapak, udah om-om, tapi tetap saya semangat harus tetap lebih muda gitu ya. Tapi intinya gini, ya kita harus jeli aja sih, melihat kesempatan, melihat problem, dan jangan dipikirkan terlalu jauh, mendigitalisasi Web3, kripto, blockchain, jangan, nggak usah ke sana dulu. Cari aja sekitar kita masalah apa sih. Contoh terakhir edutech itu besar sekarang di mana-mana gitu kan. Ya saya sebut aja ruang guru itu bisa besar banget. Kenapa? Ya karena itu. Pandemi juga mendorong untuk bimbel online, untuk kursus online, untuk upskill, ada prakerja, ya itu yang membuat edutech itu booming. Jadi saya rasa dari semua sektor, kita harus lebih jeli aja untuk melihat sebenarnya pain point-nya di mana. Tapi kata-kata Pak Petrus tadi itu penting sekali, problemnya apa dan apa yang bisa kita lakukan. Jangan salah, ada problem yang nggak harus di-fix. Ada problem yang nggak perlu pembetulan. Ada. Jadi, ya ini bicara dengan banyak orang, sekali lagi ikut webinar Pawon, setiap ada gitu kan. Ya untuk upskill sendiri. Gitu. Dan dari situ validasilah ke teman-teman, ke keluarga. Gue ngeliat ini tuh, orang tuh susah ya begini ya. Ada cara yang lebih baik. Menurut lu ini gimana? Gitu. Ya mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Pak Andrew, Pak Petrus, semua jawabannya kayak ini hebat banget deh. Pertanyaan keren juga nih dari Pak Erik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Nah mungkin bonus satu boleh ya Pak ya.
ada satu yang menarik nih di mata saya. Tapi dari anonymous attendee. Jadi boleh satu tambahan ya Pak Indri ya. Siap. Oke. Oke, ini di era digital ini yang makin banyak konsumen, makin cost jadi murah. Apalagi kalau pakai Kita Kitchen dan Digiresto. Tapi yang bisa main adalah pemain besar yang modalnya besar. Nah, gimana caranya warung baru dengan modal kecil masuk ke pasar besar? Adakah fiturnya difasilitasi Paun? Tiga-tiganya nih Pak, berarti. Bagus nih, pertanyaan terakhir dikelilingin kita semua. Silakan, Iya, duluan. boleh deh siapa nih Pak Petrus? Mungkin untuk pembuka Ya, pertanyaan ini. oke. Jadi kalau dari sisi Digiresto sendiri bahwa saat ini Digiresto tidak hanya mengambil kerjasama dengan top merchant ya, top brand, tapi tentu juga kita tetap mengusung UMKM dengan local heroes ya. Tentu kita mencari sate padang yang enak, kita mencari sate ayam yang enak gitu ya. Jadi kita tetap membuka. Dan nanti ke depannya, ini mungkin saya agak sedikit kasih tahu rahasia lah ya ke depannya apa yang mau kita lakukan. Jadi kita justru nanti ke depannya akan melibatkan banyak pemain UMKM untuk ayo mau berkembang nggak bareng Digiresto yuk sama Kita Kitchen sama Paun. Dengan apa? Ayo kita buka cabang yuk, misal Bapak Ibu punya cabang di Jakarta Barat. Ayo saya ajak buka cabang di Jakarta Timur, mau nggak? Yuk kita bareng Kita Kitchen, bareng Paun. Oh kita mau buka lagi di Bekasi, ayo kita buka bareng. Seperti itu. Jadi di Digiresto sangat terbuka juga buat pemain-pemain kecil juga, bukan hanya untuk pemain besar. Jadi Bapak Ibu nanti bisa kontak ke Digiresto punya Instagram. Saya berani buktikan bahwa memang ini bukan hanya gimmick aja, memang kita juga mendukung buat UMKM kita. Itu dari saya. Oke, terima kasih Pak Petrus atas jawabannya. Mungkin mau dilanjut nih dari sisi Kita Kitchen-nya nih Pak Andrew. Ya, oke. Kalau dari saya gini, tidak ada brand sebesar apapun yang mulai besar. Itu kalau dari saya sih. Dan tadi yang Pak Petrus bicara itu, kalau buat saya bukan rahasia, itu esensi dari webinar malam ini. Jadi kalau ada yang mau di take away dari esensi malam ini adalah, yuk kita berkembang dengan Paun, Kita Kitchen, dan Digiresto. Itu sih, itu esensinya. Nah, tapi saya sambung, tidak ada brand yang tiba-tiba besar. Jadi semua brand itu pasti mulai dari kecil. Jadi kalau buat saya ya apa ya? Ya tagline-nya jadi mulai aja dulu nih. Jadi ini ya itulah kalau dari saya. Oke, nah yang kaitan terakhirnya nih, Mas Yudi, adakah fiturnya difasilitasi Paun? Ya, tadi sebetulnya udah jawab sama mentor-mentor saya nih, sama Pak Petrus juga nih tadi. Ayo join dengan Digiresto, dapat Paun, dapat Kita Kitchen. Gitu sih dia. Oke, jadi ini last question ya Pak ya. Oke, nah mungkin kata-kata terakhir nih Pak sebelum kita mengakhiri webinar pada malam hari ini, ada yang mau disampaikan dulu mungkin Pak sebelum saya closing? Oke, dari saya penutupnya gini deh. Anda ingin cepat pergi sendiri, Anda ingin jauh pergi sama-sama. Itu sih kalau buat saya. Jadi ya gunanya kita bertiga dari Paun, dari Digiresto, dan Kita Kitchen di sini ya itu. Kita ingin pergi sejauh mungkin sama-sama. Baik, jadi itu pesan dari webinar pada malam hari ini. Terima kasih kepada para speakers, Pak Andrew Tanyono, CEO Kita Kitchen, Pak Petrus Dani, CCO Digiresto, dan Mas Yudi Saputra selaku Corporate Account Eksekutif atas waktunya pada malam hari ini. Materinya juga bagus banget nih Pak. Semoga Sobat Pon yang di rumah semuanya teredukasi ya dan banyak mengambil ilmu pada acara webinar pada malam hari ini. Nah, oke. Jadi sebelum saya closing, mau ingatkan kembali juga untuk yang belum mengisi feedback form, untuk link e-sertifikatnya silahkan diisi ya. Nanti e-sertifikatnya itu akan auto dikirim setelah semua field yang di feedback form itu terisi semua.
pastikan emailnya itu benar dan tanpa typo ya. Jadi supaya langsung masuk ke email teman-teman semua nih yang mengikuti webinar pada malam hari ini. Dan jangan lupa screen recording ataupun screenshot momen mengikuti kelas Pawon webinar bersama Kita Kitchen dan Digiresto pada malam hari ini. Buat semenarik mungkin dan upload di Instastory. Jangan lupa tag Pawon Post, Digiresto, dan Kita Kitchen. Jangan lupa follow juga ya teman-teman. Nanti kita juga akan cek nih. Jadi untuk pemenangnya maksimal H+1 setelah event ini diadakan. Oke, nah mungkin untuk terakhir semoga saya dari tim yang bertugas mengucapkan terima kasih nih atas partisipasinya, atas waktu yang sudah diluangkan dari teman-teman semuanya, seluruh peserta webinar pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Oke, kalau gitu sampai berjumpa di kelas Pawon webinar berikutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam.